Selamat datang di channel YouTube Suara Papua ID. Di sini, kami akan membahas catatan panjang pelanggaran HAM di Papua. Sebuah perjalanan untuk mengungkap fakta, memahami tantangan, dan memberikan suara bagi hak asasi manusia yang terabaikan di wilayah ini. Mari kita bersama-sama menjelajahi peristiwa masa lalu, tantangan saat ini, dan berkomitmen untuk mencari solusi demi masa depan yang lebih adil dan damai. Bersama, kita ingin menciptakan kesadaran dan menjadi bagian dari perubahan positif. Ayo, bergabunglah dalam perjuangan kami untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia di tanah Papua. Mari bersuara bersama dalam rangka menciptakan perubahan yang berarti. Terima kasih telah menjadi bagian dari pergerakan ini. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang catatan panjang pelanggaran HAM di Papua, bahwa dunia sedang ikuti keadaan pelanggaran HAM yang sedang terjadi di Papua dari tahun ke tahun. Berakhirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di Papua atau secara khusus aliran anggaran 2% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, yang kita kenal sebagai Dana Otonomi Khusus, Otsus, pada 2020 mulai dirasakan. Perang, informasi dan propaganda kegagalan serta keberhasilan Otsus mulai dilakukan. Baik oleh kelompok masyarakat sipil yang menamakan diri Petisi Rakyat Papua, PRP, maupun oleh pemerintah Indonesia, di tingkat instansi dan kementerian terkait, dan juga dukungan para buzzer yang melakukan kampanye ilegal mereka di media sosial. Namun kegagalan maupun keberhasilan yang harus dilihat dari latar belakang lahirnya UU tersebut dan tujuan besarnya bagi Papua. Pertama, kelahiran Otsus Papua bertujuan untuk mereduksi aksi-aksi kemerdekaan di awal reformasi. Selanjutnya Otsus Papua menawarkan rekonsiliasi konflik berkepanjangan di Papua, dan berikut adalah kesejahteraan. Ukuran itulah yang harus dilihat setelah 20 tahun implementasinya. Paling utama inisiatif lahirnya Otsus Papua oleh karena adanya kejahatan negara dengan aneksasi dan pembunuhan, pembantaian massal, pelanggaran HAM, yang tidak pernah berhenti sejak 1961 hingga 2000. Bahkan jika kita telusuri kejahatan atas kemanusiaan oleh negara itu tidak pernah berhenti hingga detik-detik berakhirnya Otsus Papua di 2021. Di Orde Lama. Pada 1 Desember 1961 rakyat Papua mengibarkan bendera bintang kejora dan mendeklarasikan kemerdekaan. Mendengar itu muncul reaksi Soekarno lalu mencetuskan Operasi Trikora 19 Desember 1961 di alun-alun Yogyakarta. Bahwasanya, bubarkan negara boneka Papua Barat bikinan Belanda, kibarkan sang merah putih di seluruh dataran Irian Barat, dan mobilisasi umum merebut Irian Barat. Setelah dicetuskan Trikora, Soekarno membentuk Operasi Komando Mandala 1962, dipimpin Jenderal Soeharto dan sukses dijalankan. Pada 15 Agustus 1962 diadakan perundingan di markas PBB, New York, Inggris. Dalam perundingan itu status wilayah Papua diserahkan kepada PBB, UNTA. Kemudian pada 1 Mei 1963 wilayah Papua secara resmi diserahkan kepada Indonesia. Bagi Indonesia ini adalah kemenangan, namun bagi rakyat Papua, merupakan awal pemusnahan bagi tanah dan rakyat Papua. Pada tahun yang sama, 1963, terjadi gerakan perlawanan rakyat Papua di Jayapura di bawah pimpinan Asar Demotokai. Namun semangat perlawanan yang paling kuat terjadi di Kebar pada 26 Juli 1965 di bawah pimpinan Yohanes Jambuari dan Benyamin Anari, serta di Manokwari dan pedalaman Arfak pada 28 Juli 1965 di bawah pimpinan Permenas Ferry Awom, Lodwig Mandacan, Baran Mandacan dan Irogi Meidoda. Dari pertempuran ini banyak menimbulkan korban berjatuhan dari rakyat Papua. Orde Baru.
Setelah melengsarkan Soekarno pada 1966, Soeharto melanjutkan operasi militer di Papua. Pada 1967, 2 tahun menjelang Pepera, tercatat tentara mengeksekusi banyak orang Papua dan membakar kampung di Ayamaru, Teminabuan dan Inawatan, Sorong, diperkirakan 1.500 orang tewas. Kampung-kampung lain di Kepala Burung, istilah untuk Pulau Papua Barat, juga dilempari granat dan bom. 2 tahun kemudian Pepera digelar, tercatat dari 800.000 penduduk rakyat Papua, hanya 1.025 orang yang disertakan untuk memilih bergabung bersama Indonesia, karena ancaman militer dengan todongan senjata. Setelah Pepera digelar, Soeharto menetapkan Papua menjadi daerah operasi militer, seperti Operasi Sadar, Operasi Wibawa, dan Operasi Galang. Dalam operasi ini banyak rakyat Papua diintimidasi, disiksa, diteror bahkan dibunuh setiap harinya karena menolak hasil Pepera yang tidak sesuai dengan mekanisme PBB. Sehingga operasi ini bertujuan untuk memaksa rakyat Papua untuk menerima hadirnya pemerintah Indonesia di Papua. Operasi militer kian masif di era Orde Baru. Peristiwa paling pahit dirasakan rakyat Papua terjadi di tahun 1974 hingga 1975 yakni pembunuhan massal di Biak, dengan jumlah korban yang diketahui sebanyak 207 orang dan masih banyak lagi yang belum sempat didata secara mendetail. Kemudian di tahun 1977 di wilayah Wamena, terutama Lembah Balim dengan korban diperkirakan hampir 3.000 jiwa dari suku Dani. Tak hanya itu, ada banyak rakyat Wamena dibom, ditembak dan bahkan diperkosa secara biadab oleh militer Indonesia. Masih di tahun yang sama menjelang pemilu 1977 hingga 1978, TNI AD dan TNI AU membombardir daerah selatan Jayapura, perbatasan, diperkirakan 1.605 orang dari OPM dan penduduk wilayah itu tewas. Operasi militer terus berlanjut ketika Operasi Sapu Bersih 1980 hingga 1984 dijalankan pasukan Baret Merah, istilah untuk Komando Pasukan Khusus Kopassus, yang dipindahkan dari Timur Leste ke Papua. Mereka melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan serta pembunuhan yang kemudian membuat rakyat Papua takut dan melarikan diri ke PNG. Diperkirakan 10.000 orang, namun 7.500 orang yang berhasil dan 1.900 orang berdiam diri di hutan-hutan sekitar perbatasan. Selain itu tokoh budayawan Papua, asal Biak Arnold Clemens AP. pun ditangkap lalu dibunuh oleh Kopassus 1984. Negara terus melancarkan operasi militer dan menempatkannya di semua daerah Papua di antaranya Operasi Gagak, Operasi Kasuari, dan Operasi Rajawali, 1885, 1995. Operasi ini bertujuan mengejar pimpinan OPM, di antaranya Daniel Kogoya, Thaddeus Yogi dan Simon Kogoya. Ada juga Victus Wamang, Kelly Kualik dan Yudas Kogoya, Z. Romkorem dan lain-lain. Namun dalam operasi tersebut masyarakat sipil turut menjadi objek penembakan militer, terutama Tembagapura Desa Wea serta penduduk di Mapenduma dan pembunuhan massal di daerah Arso sampai Waris diperkirakan 1.000 orang tewas sebagian kecil anggota gerilyawan. Selama Soeharto berkuasa di Papua 1966 hingga 1980 sekitar 500.000 sampai 600.000 OAP dicap separatis dibunuh. Di era reformasi. Sejak dilengsarkannya Soeharto dari tampuk kekuasaan, rakyat Papua kembali melakukan aksi damai menuntut kemerdekaan terutama, di Biak pada 6 Juli 1998, Sorong 5 Juli 1999, dan Timika 2 Desember 1999.
Lagi-lagi kekerasan dan penembakan secara brutal dilakukan TNI Polri Indonesia terhadap masyarakat sipil Papua hingga merenggut nyawa. Semisal sebagaimana peristiwa di Biak menewaskan 43 orang penduduk serta proses penangkapan dan penahanan terhadap 150 orang lalu disiksa, satu di antaranya Bapak Philip Karma yang kemudian dikeluarkan dari tahanan politik pada 2015. Kekerasan penyiksaan hingga pembunuhan oleh oknum militer tak pernah surut bagi rakyat Papua. Memasuki era 2000 sampai 2001 peristiwa berdarah pecah di berbagai daerah di Papua seperti Merauke, Nabire, Fakfak, Wamena, Jayapura Abipura serta Wasior dan Sorong, Boswesen berdarah, 2001. Tidak hanya itu, Kopassus melancarkan penculikan dan pembunuhan berencana terhadap Dewan Presidium Papua, Theis Hio Elwai dan Aristoteles Masoka hingga tewas pada 10 November 2001 sebagai tumbal dari Otsus Papua. Demonstrasi damai dan pengibaran bendera bintang kejora di Wamena pada 6 Oktober 2000 membuka kekerasan, di mana militer Indonesia menembak mati 37 orang warga sipil, 189 orang terluka, sebanyak 13.565 orang mengungsi dan 83 orang masyarakat sipil dijadikan tahanan politik. Sedangkan peristiwa Abipura berdarah di Jayapura pada 7 Desember tahun 2000 menewaskan 3 orang mahasiswa dan 100 orang lainnya ditahan dan disiksa. Pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penghilangan nyawa rakyat Papua secara paksa, masif dilakukan terutama bagi penduduk Wasior di tahun 2001, mengisahkan 4 orang korban pembunuhan, 39 orang korban penyiksaan, 1 orang wanita ditelanjangi dan diperkosa ditambah penghilangan nyawa 5 orang penduduk Wasior tanpa diketahui. Kemudian pada tahun 2003 Wamena kembali berdarah, di mana 61 masyarakat sipil Wamena termasuk anak-anak tak berdosa dibunuh serta beberapa gereja-gereja dibakar. Selain itu, pada tanggal 16 Oktober 2004 di Pucak Jaya terjadi penangkapan dan penyiksaan terhadap Pendeta Elisa Tabuni dan Dainus Kogoya yang berujung pada penembakan Pendeta Elisa Tabuni hingga tewas. Peristiwa pada 16 Maret 2006, Uncen berdarah. 4 anggota polisi bersama 1 anggota TNI tewas sedangkan di pihak sipil 6 orang tewas dan 16 mahasiswa diproses secara hukum. Kemudian pada tahun 2009 militer menembak mati pejuang kemerdekaan Papua Kelly Kwalik di Kabupaten Mimika, Papua. Sepanjang periode 2010 hingga saat ini berbagai peristiwa berdarah terjadi di mana-mana hingga merenggut banyak nyawa rakyat Papua, baik pemuda, mahasiswa bahkan masyarakat sipil Papua di berbagai daerah. Beberapa di antaranya, penembakan Ismail Lokobal pada 4 Oktober 2010, Wamena. Penembakan 3 pekerja PT Freeport Indonesia saat melakukan unjuk rasa pada 2011, Timika, pemukulan dan penangkapan terhadap rakyat Papua pada Kongres Papua III di Jayapura hingga menewaskan 3 orang warga sipil. Papua, penembakan aktivis KNPB Makota Buni 14 Juni 2012. Pada tanggal 4 Januari 2013, TNI menembak 7 orang nelayan asal Pulau Raam, Kota Sorong di perairan Pulau Papan, Distrik Misol Kabupaten Raja Ampat, di mana dari peristiwa ini menewaskan 5 orang nelayan meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka tembak. Penembakan di Aima Sorong 30 April 2013, kejadian ini mengakibatkan terbunuhnya 3 orang warga Sorong dan 7 orang lainnya ditangkap, ditahan dan dipenjara dengan tuduhan makar. Penembakan di Puncak Jaya 26 Januari 2014, mengisahkan 3 orang warga tertembak dan meninggal dunia. Dogie 6 Mei 2014, 3 anggota BRIMOB menembak 3 orang warga sipil Papua tewas, yakni Anton Edowai, Julius Anou dan John Anou.
Berikutnya konflik Jayanti, Timika Papua di bulan Mei 2014 dari data Komnas HAM mencatat sudah ada 18 orang warga sipil tak bersalah meninggal dunia akibat dari perbuatan represif aparat keamanan. Paniai berdarah 8 Desember 2014, menelan 4 orang korban penembakan dan tewas, 11 orang lain terluka. Penembakan di Yapen pada 1 Desember 2015, dengan korban meninggal 4 orang, lalu 8 orang lain korban luka-luka, pada tanggal 29 Januari 2015. Militer menembak 2 orang warga sipil di Lanijaya, Kampung Popome. Tanggal 9 Februari 2015 penembakan terjadi di distrik Edera Bade, Kabupaten Mapti menewaskan 2 orang warga setempat. Di tanggal dan tahun yang sama penembakan juga terjadi di Yahukimo hingga menelan nyawa 2 orang warga sipil. Peristiwa Tolikara pada hari Jumat, 17/7/2015, menewaskan 1 orang warga dan 11 orang terluka akibat terkena peluru yang ditembak aparat keamanan. Tak hanya itu 2 orang pemuda gereja Katolik ditembak mati oleh TNI di Timika, 28 Agustus 2015. Berikutnya lagi 2 orang warga Mimika tertembak militer hingga meninggal dunia dan 4 orang lainnya terkena luka tembak, 29 Agustus 2015. Manokwari berdarah 2016, 2 orang warga Sanggeng korban pembunuhan kemudian 9 orang lainnya luka berat. Aktivis Papua Robert Jitmau biasa disapa dengan sebutan Rojit ditemukan tewas sesudah ditembak mobil oleh orang tak dikenal, diduga BIN, pada Jumat 20 Mei 2016 di Pantai Hamadi Jayapura. Tinus Sondego, 16 tahun, seorang pelajar SMP di Sugapa ditembak di depan rumahnya oleh Satuan Brigade Mobil, Brimob, hingga meninggal dunia. Penembakan terjadi pada 27 Agustus 2016. Selain itu penembakan di DIY 1 Agustus 2017 sedikitnya 1 orang warga tewas dan 10 orang warga terluka parah ditembak militer. Di bulan Januari 2010 sampai Februari 2018 Amnesty International mencatat ada 69 kasus pembunuhan di luar hukum dan memakan 95 korban jiwa. Tidak termasuk peristiwa Enduga berdarah yang pecah di bulan Desember 2018 hingga 2020 dengan menewaskan 245 orang penduduk sipil Papua dan menghasilkan 37.000 orang warga sipil mengungsi dan kelaparan meninggalkan kampung halamannya. Kasus rasisme 2019 di Papua bermula dari ujaran rasisme dengan sebutan monyet dari ormas dan pihak keamanan yang disuntukan pada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang membuat rakyat Papua sakit hati dan turun ke jalan melakukan protes melalui demonstrasi di berbagai daerah di tanah Papua di antaranya Jayapura, Sorong, Timika, Manokwari, Wamena, Yahukimo, Fakfak, Biak, Merauke, Diai dan lain-lain. Di luar Papua aksi-aksi mahasiswa dilakukan di berbagai kota di Jawa, di Jakarta sendiri aksi mahasiswa dilakukan dengan pengibaran bintang kejora. Dari peristiwa ini ada terjadi penangkapan dan penahanan, di Manokwari ada 18 orang, Timika ada 8 orang, Jayapura ada 35 orang, Sorong ada 14 orang, Diai ada 16 orang, dan Fakfak ada 2 orang, Jakarta 4 orang. Peristiwa rasisme telah menewaskan 14 orang Papua, 8 orang di Diai dan 6 orang di Jayapura. Lalu pada 1 Desember 2019 ada demonstrasi yang didorong di Fakfak yang mengakibatkan 1 orang tewas dibunuh militer dan 23 orang lain ditahan dengan tuduhan makar, pantauan lebih Papua, 19 Agustus, 6 September 2019, data lebih. Hingga penembakan 2 warga asli Boven di Gul Kampung Asiki lokasi PT Korindo Group dalam kurun waktu Maret dan Juli 2020.
semangat pembunuhan terhadap warga sipil Papua tak pernah surut di penghujung tahun 2020. Tentara Nasional Indonesia, TNI, menembak mati Pendeta Yeremia Zanambani, STH pada Sabtu 19 September 2020. Pada 7 Oktober 2020 sekitar jam 09 pagi, seorang pendeta Gereja Katolik Intan Jaya, Agustinus Duitau ditembak dari pinggang kiri melewati dada ketika dalam perjalanan kembali ke rumahnya. Demonstrasi damai mahasiswa Uncen dalam rangka penolakan otonomi khusus, OTSUS, pada 27 Oktober 2020 di Jayapura. Aksi itu direspon secara represif oleh aparat keamanan dengan menembak salah satu mahasiswa Uncen atas nama Mateu di bagian tangan kanan. Kemudian Atanius Wuka dan Manus Murib, siswa kelas 2 SMAN 1 Ilaga dihadang dan ditembak, satu diantaranya meninggal dunia, Atanius Murib, dan satu orang lagi melarikan diri dengan 3 luka tembakan di badan. Menjelang 3 hari kemudian dari peristiwa tersebut ditemukan lagi 3 mayat di Gunung Limbaga, distrik Gome diantaranya pegawai negeri sipil Akis Alom, 34 tahun, bersama 2 orang murid bernama Gopenus Tabuni, 19 tahun, dan Wenis Wonda, 13 tahun, 17 hingga 20 November 2020. Berikutnya pemerkosaan pada 29 November 2020, 2 orang ibu atas nama John Dina Tabuni, 25 tahun, dan Sina Murib, 29 tahun, diperkosa oleh Tentara Nasional Indonesia ketika dalam perjalanan dari Sinak Barat ke Kabupaten Puncak, Kampung Batini. Pada kesimpulan kami bahwa kejahatan kemanusiaan dengan penagaran hak-hak politik, hak asasi manusia di atas adalah catatan kelam, dan telah menjadi ingatan kolektif, memoriam pasionis, bagi rakyat Papua secara turun-temurun. Ingatan kolektif inilah yang menjadi pemicu ketidakstabilan di Papua. OTSUS Papua diharapkan dapat menyelesaikan setiap persoalan itu satu persatu, baik melalui badan-badan rekonsiliasi HAM, seperti pengadilan HAM misalnya, atau proteksi orang asli Papua melalui Majelis Rakyat Papua, MRP, atau politik melalui kehadiran partai politik lokal sebagai representasi OAP di bidang legislasi. Semua itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat asli Papua. Faktanya semua itu tidak pernah terjadi selama 20 tahun terakhir. Negara melalui pemerintahannya, presiden berganti presidennya, secara terus-menerus mengabaikan hak-hak orang asli Papua, sebaliknya melakukan pelanggaran HAM secara terus-menerus. Selama 20 tahun implementasi OTSUS ini nihil pencapaian, selain 2% anggaran OTSUS berhasil memperkaya borjuis dan oligarki di Papua. Sehingga penolakan rakyat Papua yang dibangun melalui petisi rakyat Papua, PRP, adalah wajar dan benar dilakukan di akhir OTSUS Papua sehingga negara harus berani mengambil opsi lain selain OTSUS yang telah menjadi aspirasi rakyat sejak awal aneksasi yaitu penentuan nasib sendiri melalui mekanisme referendum atau konkretnya dapat melalui pengaluan kedaulatan Papua melalui deklarasi 1 Desember 1961 yang dirusak. Soekarno melalui Trikora. Teruslah bersuara, Suara Papua ID. Mari kita bersama-sama membuka mata dunia tentang catatan panjang pelanggaran HAM di Papua. Perjuangkan keadilan, perdamaian, dan hak asasi manusia untuk setiap orang Papua. Bersatu dalam suara, kita mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi masa depan Papua yang lebih adil dan sejahtera. Jangan pernah berhenti berbicara, karena setiap suara penting. Bersama, kita bisa mengubah dunia.